sharingan kamu behind the stories about this year's EG. Gimana? Oh, boleh banget dong. Yeay, oke. Thank you, Kennard and Timmy. Halo semuanya. Yes. Hai Kofred. Hi, GCC hi. You and You and me. Family, One One community. community. GCC Family, We build We build community. community. EG, Be Be empowered empowered. Rising. in His And This his glorious 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 calling. calling. Wah, masih pada ingat semua ya, masih belum belum pada move on ya dari Iya dong. dari EG. Nah, siapa aja nih yang masih belum move on dari EG? Resen dong, resen. Aku. Saya. Wah, banyak banget. Aku jujur juga susah banget sih move on dari EG. Exactly 1 week ago kan kita Jumat lalu kita pulang dari Chengchao dari EG. Wah, nggak berasa ya. Wow. Kemarin di Femsel Shenzhen juga kita masih sharing-sharing tentang kayak apa yang kita dapat pas EG. Itu juga masih kayak kerasa real banget gitu, kayak berasa Yes. very near gitu, kayak kemarin banget ya kan. Benar. Masih kayak kemarin banget. Nah, seru banget gak sih kayak kemarin EG? Nah, ini foto-fotonya teman-teman. Wah, seru banget. Seru, Paul. Seru banget. Nah, tapi yang nggak kalah seru itu perjalanan di belakangnya. Nah, pada penasaran nggak guys? Penasaran. Cerita di belakang Penasaran. EG. Yes, kita juga di launching gak kalah seru karena banyak banget teman-teman yang sharing apa aja yang mereka alamin pas EG. Jadi I'm so blessed and grateful untuk bisa dengar cerita mereka semua, dan yuk sama-sama kita nonton video satu ini sebelum kita lanjut. Seru banget. Mau balik. Siap ngangkat 200 kilo lagi kan? Iya. Wah. Nah, in this special session kita mau denger nih kayak cerita dari teman-teman semua yang juga terlibat di penyelenggaraan EG tahun ini. Let's dive deeper into the behind the story of EG HK 2025. Nah, aku mau ajak dong beberapa teman-teman, mungkin kayak kalau dari perspektif kalian, untuk teman-teman yang ikut terlibat gitu ya, kayak kenapa sih kayak kalian mau capek-capek gitu kayak sama-sama menyelenggarakan EG ini gitu. Mungkin aku boleh panggil Caitlin. Hai Kate. Hai Ci. Hai Kate. Nah, kalau dari kamu sendiri, boleh nggak aku tanya kayak kenapa sih you want to involve dan juga contribute in this EG? Oke, mungkin kalau why want to involve and contribute, sebenarnya awalnya pas ditanya sama Derek waktu itu kayaknya, aku nggak pikir panjang sih, karena kayak I think I knew kalau EG is not only kerjaan PIC, which is kalian berdua, atau kayak kerjaan pastornya, tapi ya this is you and me gitu. Jadi kayak we all wanna make this happen bareng-bareng. Dan dari what I experienced before, I feel like when I took part, sebenarnya Tuhan tetap kerja juga, dan malah aku bisa ngalamin Tuhan plus got more sense of ownership, and plus it can also always kayak taught me something new, taught me a lot. Wow, benar banget ya. Jadi walaupun kayak kita take part juga, kayak we still learn something new juga ya. Bukan berarti kayak there's nothing we can learn. Nah, kalau dari Shenzhen aku mau Willy masih ada? Halo, masih dong. Hai guys. Oke, jadi kalau dari aku, kenapa mau capek ngurus-ngurus ya tadi apa? Gimana, Fred? Pertanyaannya apa? Kenapa kamu mau gitu terlibat gitu, dan kayak dalam EG ini kayak dengan segala hal di belakangnya gitu ya, kayak why Oke. EG? Kenapa aku mau? Karena personally for me, kalau kalian mau tanya, aku pun bisa melihat bagaimana Tuhan kita hebat. Bahkan not only pas during the EG, bahkan during preparation, persiapan dan lain-lain. Dan
kayak kata siapa, bahkan kayak let's say Tuhan cuma ditemuin pas EG gitu loh, bahkan kayak dari sebelum persiapan, dari bulan-bulannya. Dan aku sendiri bisa, as I work with the team, we collaborate and everything, I can see really God's favor. Dan bahkan kayak contohnya aja gitu ya, mungkin kayak sedikit sneak peek buat temen-temen yang nggak tahu. Kayak kemarin aku, Kenneth dan Tino dan teman-teman yang lain, kita setting venue. It took us approximately, I would say 4 hours untuk first implementation yang jadi itu 4 hours. Tapi ternyata first implementation, of course, biasa kan yang pertama yang terjelek gitu ya. Cuman ya, of course ada banyak kesalahan dan perlu diganti. Dan second implementation it only took us 1 hour. Kayak habis itu tuh first implementation 4 hours, terus kayak gue udah bingung, ini bentar lagi ini sesi udah mulai, terus kita kayak agak salah masang semuanya, terus kayak kita harus ganti ini belum 4 jam lagi, gimana mana cukup waktunya gitu loh. Tapi kayak somehow waktu kita harus ulang semuanya, mostly ada banyak yang kita harus ulang dari awal, copot pasang lagi, it only took us 1 hour gitu untuk for the second implementation and it was perfect. Terus kayak kalau bukan Tuhan itu di mana coba? Kayak if it's not God favor dan lu mikir itu cuman ya hoki, kalian itu udah jelas banget kayak there's favor from God there. Kalau otak kita nggak nyampe Tuhan sih, kita perlu belajar lebih banyak. Cuman kayak dari sini aja kayak aku nangkep kayak wow, logically nggak make sense. Kayak first implementation butuh 4 jam, second cuma sejam bisa kelar, padahal we do the same thing, kok bisa sih? Tapi disinilah kayak bahkan dari hal sesimpel ini aku juga bisa melihat, wah ternyata eh kita dalam kesusahan atau mungkin kayak tantangan yang kita hadapi, kita tuh nggak sendiri loh. Tuhan tuh beserta kita. And that is what really encourage me untuk keep going through lah. Untuk sama-sama siapin buat IG. That's from me. Thank you teman-teman. Wow, thank you Willy for sharing. Nah, teman-teman ada yang notice nggak kalau dalam EG ini kita ada 3 esensi loh yang kita selama ini kayak selalu gaungkan gitu. Kayak ada di poster-poster kita, ada di banner kita juga, ada yang notice? Ada 3 esensi kita, yaitu Intimate Encounter, Vision Empowerment, dan juga Personal Refreshment. Wow. Yes. Nah, ini 3 esensi kita, guys, selama kita menyelenggarakan EG ini. Jadi, we actually hope gitu buat kayak teman-teman semua yang ikut bisa merasakan 3 hal ini. Intimate encounter sama Tuhan, bisa dapat vision empowerment juga, dan juga personal refreshment. That's why kita jauh-jauh ke Hong Kong, ke Chengchao ya kan, melihat pantai. Yes. Nah, dan juga fokus kami sebagai S1 team, salah satunya juga to be impactful gitu, untuk mempraktekkan apa yang kita udah pelajari dan juga to be impactful in every work that we do. Nah, tapi in spite all of that ya, perjalanan kami sebagai satu tim itu juga full of ups and downs loh. Kayak ada banyak hal yang kayak kita juga pelajari secara pribadi maupun juga bareng-bareng. Nah, poin pertama yang kita alamin bareng-bareng selama persiapan EG adalah to be setia dan taat dalam proses yang kita jalanin sama-sama. Nah, mungkin Derek bisa share dari cerita kamu sebagai PIC EG, gimana nih kayak kamu setia dan taat di dalam proses kamu sebagai PIC EG ini, karena aku dengar-dengar kayak it's not easy juga ya kan? Betul banget, Fred. Jadi teman-teman, aku izin share behind the story aku dari point of view aku as PICAG. Jadi ceritaku tuh dimulai di bulan Februari ini, Februari 2025, dimana kalau misalnya aku sendiri ditanya kayak mau ikut EG atau enggak, aku sendiri jawabannya kayak masih ragu karena masih mikir-mikir gitu. Kayak aku mikir-mikir karena tahun lalu di EG 2024 aku udah ikut EG gitu, dan aku sudah dapat bahasa roh di sana. Jadi aku kayak merasa kayak ngapain ikut EG 2025, toh harga yang harus ku bayar itu nggak murah gitu kan. Tapi sampailah di tanggal 14 Februari, di mana tiba-tiba ada satu grup yang tulisannya persiapan EG Hong Kong. Terus isinya ada aku, Fred, Pastor Rika, gembala kita, Cialita, dan Kotian gitu. Terus tiba-tiba chat masuk gitu dari PSR, yang tulisannya kayak, halo semua, kali ini aku pakai karunia penunjukan untuk mempersiapkan EG Hong Kong nanti gitu.
Terus PIC yang diharapkan untuk EG Hong Kong secara keseluruhan adalah Fred dan Derek gitu. Terus ditanya kalian siap? Dapat apa notification ini masuk HP ku, kayak respon pertama aku tuh langsung kayak deny, bahkan saking deny-nya notif itu langsung aku slide, nggak usah aku baca. Dia aku langsung hapus. Habis itu aku deny gitu, kayak aku PICIG gitu. PSR nggak salah pilih, tapi aku kayak proses hal ini, struggle gitu sambil aku berdoa gitu. Waktu itu aku ingat aku doa tentang hal ini, kayak nanya ke Tuhan, apakah PICG ini membuat hati Tuhan senang gitu. Dan somehow jawaban yang aku dapat itu iya. Dan ya sejak saat itu sih aku udah kayak ya mau gimana ya, udah bohong gitu. Emang, jawab Tuhan, Tuhan bilang iya, yang atas bilang iya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi ya udah aku jawab di grup persiapan EG Hongkong ini, siap PES. Nah, terus disitulah titik awal saya mulai struggle. Enggak. Enggak struggle gimana, tapi uh, iya, mulai di saat itu aku mulai khawatir sih, kayak gimana nanti persiapan EG, nanti pokoknya gimana ya, kayak persiapannya nanti pas hari haknya akan seperti apa, aku nggak ada gambaran di kepala aku gitu. Terus sampailah di, singkat cerita, sampai ke bulan Juni akhir, aku sama Fred mulai meeting sama CL. Kita mulai bahas gitu, kayak apa sih itu EG. Terus kita mulai bahas hal-hal teknis kayak SOP, terus siapa aja ya teman-teman yang mau jadi PIC. Terus kita mulailah masuk kayak bikin list panitia, terus cari PIC-nya satu persatu, terus mulai bikin grup EG dan semua divisi yang ada, terus bagian mereka SOP, jelasin kayak apa aja yang harus mereka lakukan, apa aja yang harus dipersiapkan itu sebelumnya. Terus selama proses ini sendiri tuh aku ngalamin banyak up and down, karena aku ngalamin kayak kadang aku ngalamin stres, kadang aku ngalamin overwhelm, kadang aku juga tertekan gitu kan. Tapi puncak dari semua ini tuh pas kita meeting sama PSM di bulan September. Jadi konteksnya kita tuh udah mulai persiapan beberapa hal, dan kita mau ketemu sama PSM untuk nanyain kayak apa sih gambaran besar EG, dan kita juga mau update ke PSM kayak apa aja yang udah kita lakuin gitu. Dan dari awal fokus aku dan fokus Fred tuh cuman ke rundown, karena yang kita tahu tuh rundown itu jantung dari sebuah acara. Jadi kalau misalnya mau siapin satu acara, kita siapin rundownnya, terus baru keseluruhannya, detailsnya gitu. Tapi ternyata pas kita meeting sama PSM ngajarin kita hal yang berbeda, karena yang diajarin tuh kayak ternyata EG itu cuman tentang orangnya gitu loh. Karena tanpa orang baru, tanpa teman-teman baru, EG ini nggak pernah nggak diadain bahkan gitu. Dan sejak saat itu kayak berubah tuh semuanya tuh, dari yang persiapannya semua ke rundown jadi ke nyari orang gitu. Dan for konteks juga pas saat itu kesepakatan kita dengan pihak venue Don Bosco sendiri itu, kita bisa mendapat harga spesial kalau misalnya kita mencapai 100 peserta gitu. Jadi kita harus mencari 100 orang dari bulan September sampai bulan Agustus akhir. Jadi ya hampir 2 bulan gitu. Nah, di situ sih menurutku titik yang paling berat buat aku, dimana kayak aku merasa itu bukan something yang possible, itu impossible untuk dilakukan. Terus ya aku mulailah kayak merasa kayak mau menyerah, mau tinggalin ini semua, terus kayak tertekan banget. Dan pemikiranku waktu itu di kepalaku cuman kayak mungkin Pastor Rika salah pilih orang, terus bukan aku orangnya, dan pokoknya itulah semua hal yang aku rasain, kayak mau kabur dan lain-lain. Tapi semua yang bikin aku tetap gak kabur dan tetap di sini dan ngejalanin persiapan EG itu ini sih, disiplin pribadiku. Jadi setiap kali disiplin pribadi, satu hal yang Tuhan ingatin selalu tuh kayak setia sama prosesnya dan taat aja gitu. Walaupun yang aku lihat di depanku gitu something yang impossible, tapi aku ikutin. Dan aku juga mau thank you ke teman-teman di sekitarku yang di saat waktu itu mau dengerin ceritaku dan memberikan aku peneguhan dan bahkan doain aku. Itu sangat-sangat menguatkan aku di saat itu. Jadi thanks to you guys. Terus aku juga belajar banyak
dari teman-teman PICEG yang di saat aku mau nyerah gitu, malah teman-teman PICEG yang lebih semangat gitu untuk mempersiapkan EG daripada aku. Jadi ya aku belajar banyak banget sih sama dikuatkan lewat kalian semua. Ya, tapi setelah masa berat ini aku lanjutin lah persiapan dengan pegangan satu ayat, guys. Aku pegang satu ayat ini selama sebulan terakhir persiapan, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9 yang isinya cukuplah kasih karuniaku sebab di dalam kelemahan uh, sempurnalah kuasaku gitu. Di sana aku kayak ayat ini nguatin aku banget, terus tiap kali aku doa ayat ini yang aku ucapkan terus aku keluarin gitu loh. Dan sampai singkat cerita sampai di hari H before EG, teman-teman tahu kayak estimasi orang-orang yang bakal datang ke EG itu berapa? 103 orang, guys. Jadi menurutku apa yang aku pelajari selama aku setia dan taat, aku bisa melihat kalau Tuhan itu ikut turun bekerja di dalam EG ini gitu, guys. Terus sekian dari story aku, tapi kita masih ada story dari another PIC EG, yaitu Fred. Fred, boleh dong share juga kayak behind the story dari point of view kamu, waktu dan di tempat dipersilakan. Nah, sebelum kita dengar sharing Kak Fred, boleh nggak guys kita semuanya open mic terus kita bilang thank you Ko Derek for your readiness. Bisa lah ya. Oke. Aku countdown ya. 3, 2, 1. Thank you, Derek. Thank you, Thank you, Derek. Derek, Dinas. Oh, guys. Oke, Kak Fred. Iya. Jujur aku juga ngelihat Derek gitu kayak pas pertama sama sih kayak pas Februari itu ya pertama kali diundang sama Pesta Dika juga buat jadi PICEG. Jujur aku juga kaget gitu. Nah, pas aku ingat-ingat lagi kan buka chatnya lagi kayak uh, Peser ngechat kayak jam 12 jam berapa gitu. Terus kayaknya waktu itu kondisinya aku lagi kelas gitu kan. Terus kayak baca terus kayak aku diam duduk. Eh, Tuhan, ini gimana? Ini gimana kan? Terus aku diamin sampai kayak mungkin 1-2 jam baru kayak aku balas kayak amin, siap ya. Amin. Kayak ya udah taat taat dulu aja gitu. Nah, jujur pas itu juga aku masih nggak kebayang gitu kayak gimana ini kayak tuh apa ya kayak ngurus EG ini kayak bakal segimananya karena aku juga belum ada bayangan kan. Tapi ya Tuhan selama beberapa bulan belakang ini kayak selalu ngajarin buat uh, be faithful aja to obey his commands gitu. Nah, salah satu ayat yang aku pegang juga ini yang aku tampilin depan Lukas 16 ayat 10. Untuk setia dalam dari perkara kecil, maka juga bisa gitu, setia dalam perkara yang besar. Nah, pas kalau perjalanan aku selama kayak di EG ini full of ups and downs kayak ada waktunya kayak overwhelmed kayak aduh ini nggak ngerti kayak ini kayak gimana ya aduh pusing gitu kayak nyari orang susah atau enggak kayak ini SOP nggak ngerti gimana cara jelasinnya atau kayak gimana ini eh, ya ini itu ribet lah kalau aku pas awal-awal masih kayak pusing sendiri gitu tapi eh, aku juga sempat ngerasain apa yang Derek rasain juga kayak aduh Tuhan ini eh, aku orang yang tepat nggak ya aku sempat meeting sama Derek terus kayak kita share kayak terus kebetulan loh kamu ngerasain itu aku juga ngerasain itu Loh, sama terus ya baru diteguhin lagi gitu kalau kayak eh, kalau Tuhan udah percaya sesuatu pasti kayak Tuhan bakal sediain gitu apa yang kita butuhin. And bener yang tadi Derek juga udah share kalau um, awalnya to imagine like ada sekian orang yang daftar tuh nggak ada bayangannya gitu pas awal kayak aku pas di awal September kalau nggak salah kayak lihat forms oke 10 20 30 terus kayak waduh Tuhan ini keburu nggak ya ini kira-kira ada nggak ya tapi eh, pas kayak Hamin mungkin kayak 3 atau 2 gitu ya kayak Tuhan benar-benar cukupin gitu dengan apa yang kita butuhin semuanya kayak Tuhan cukupin juga dan selama EG ini dengan setia dan taat juga kayak
Tuhan ajarin aku gitu gimana caranya buat to lead better dengan kayak how to brief teman-teman dengan jelas, terus juga follow up yang jelas, terus juga gimana berpikir secara holistik gitu, bukan cuman kayak micromanaging things, tapi bisa melihat sesuatu dengan holistik, dengan excellence juga, terus juga berpikir kreatif karena ini juga salah satu yang aku juga di enlarge capacity-nya juga untuk bisa kayak make something new gitu. Dan EG ini benar-benar kayak kalau buat aku sendiri juga reshape my character and also benar-benar ngandelin Tuhannya luar biasa sih. Nah, kalau itu cerita dari aku. Nah, aku juga mau ajak satu teman kita yang dari Shenzhen untuk share apa yang dia rasain juga selama menjalani EG ini. Mungkin Deborah boleh ke sini. Ayo sih. Iya, sini. Sorry. Hi guys. Hi Jeff. Hai. Kalau tentang setia dan taat dalam proses, um, mirip enggak mirip soalnya kalian IC. Tapi kayak pertama kali I ingat kayak Derek tiba-tiba telepon aku terus kayak Dap mau nggak kalau misalnya kita bikin divisi baru terus kita bikin hospitality terus saya kayak pertama I gak terlalu banyak mikir tuh. I pertama cuman kayak mau, let's go gitu. Tapi habis end the call, I kayak, what did I sign up for ya? Gitu. Terus kayak mikir-mikir lagi kayak, iya, demo yang dulu need 3 working days to say yes. Ini, why did I say yes ya? Gitu. Tapi kayak pas just saying yes to Derek is like I nggak kepikiran apa-apa, cuman kayak mikir, oke, I mau, ini seru banget. Oke, let's do it. Terus kayak gitu, because waktu itu di announce-nya juga lumayan mepet. Ternyata there are a lot of things to prepare, especially because it's a new division. Jadi kita nggak ada bayangan how it's gonna work. Soalnya ya nggak ada SOP lah, nggak ada guideline, nggak ada apa-apa. Kayak we start everything from scratch. Terus kayak itu kayak I also learn a lot of new things. Jadinya kayak, oh ternyata ini juga harus dipikirin. Oh ternyata ini kayak juga harus dipersiapin. Kayak nggak kebayang kan. Jadi there are a lot of changes, there are a lot of tweakings juga. Ingat kayak meeting juga sama teman-teman. Terus habis gitu, oke, done, that's it. Kayak all the preparation kan. Belajar banyak hal baru yang mungkin dulu Deborah nggak pernah kepikiran harus belajar. Kayak misalnya, including kayak communication skills. Kayak, oh ternyata harus dicariin satu-satu ya. Kayak gitu. Pokoknya there are a lot of new things lah yang dipelajarin. Tapi habis gitu, kayak waktu sampai di EG, pas waktu kayak mulai peserta datang, mulai execution, I'm very grateful jadinya. I'm very happy. Kayak nggak kayak all the things that I went through, kayak misalnya nulis lah, all the preparation kayak nggak inget-inget lagi. Soalnya waktu ngeliat teman-teman kayak smiling, terus ngeliat teman-teman happy, aku juga ikut happy. Jadi waktu kayak misalnya holding the banner, terus ngeliat kalian lewat kayak saying hi gitu. Jadinya kayak oh I like doing this gitu. Terus kayak ngeliat teman-teman kayak just by opening the letters happy, I juga ikutan happy gitu. Jadinya habis EG baru sadar kayak oh ternyata di proses yang mungkin agak spontan ini, yang agak deg-degan ini, kayak Tuhan juga, God is trying to teach me something, and basically what God is trying to tell me is, Dap sebenarnya kayak hatinya Tuhan itu loh, kayak hatinya Tuhan tuh kalau misalnya dibuka isinya orang-orang. That is why you can feel joy. That's why waktu ngelakuin ini nggak kepikiran proses yang kayak itu, kepikiran cuma happy aja gitu. Wow. Iya beneran. I was there pas Cece angkat teleponnya, and then I juga shock. Hah? Cece langsung say yes. Terus I inget Derek juga kayak, oh
Oh, oke. Oke. Habis itu gitu. Tapi ya guys, teman-teman like maybe hospi peserta itu kayak gak kebayang, tapi do you know all those handwritten letters and all of those posts itu dari timnya Cedap and teman-teman loh. Thank you for your obedience, Chef. Thank you teman-teman yang udah bantu. Wow. Oh my God. Thank you Deborah for sharing. Nah, siapa teman-teman yang udah pas buka welcoming letternya terharu? Aku. It was so nice. Itu jujur pas ada ide buat bikin welcoming letter itu juga kayak wah, ini I can imagine kayak this will be something yang kayak will be very memorable gitu buat teman-teman semua, dan I hope kayak tadi aku belajar banyak juga dari Deborah gitu ya tentang kayak first saying yes and then kayak trusting God along the way di dalam prosesnya. Even it's not easy ya Deb ya. It's very not easy. Terus juga banyak kayak pergumulan sama Tuhan, tapi dengan being faithful dan taat kayak ada gitu yang bisa menghasilkan buah. Nah, tadi cocok banget juga dengan apa yang Deborah rasain gitu ya, kayak ada hati yang rindu buat mau juga kayak teman-teman merasakan Tuhan, buat juga teman-teman bisa mengalami apa yang kita udah alami, yaitu kasihnya Tuhan. Nah, jujur selama EG ini ya kayak there's so many things that happening, tapi it is not only the things that's in the physical world. There's also spiritual battles yang kayak kita alamin sama-sama. So the next point yang kayak kita pelajarin bareng-bareng tuh actually to jaga roh jiwa tubuh kita tetap sehat. Nah, kalau dari tim EG sendiri, kami mulai dari bulan sekitar 2 bulan sebelum EG, kita udah mulai puasa bareng-bareng setiap hari Jumat untuk mendoakan EG. Nah, dan di 2 minggu terakhir dari tim Jakarta juga bantu loh secara doa secara korporat. Apakah di sini ada Feli? Ada. Feli. Nah, Feli boleh nggak share? Kita pas 2 minggu terakhir sebelum EG kan kita ada 10 hari fasting and praying nih. Yes. Apa yang kamu dapat pas itu? Kayak kenapa sih kayak mau banget gitu doain dan kayak bahkan sampai puasa gitu? Yes. Jadi for konteks, ya as we know kan ini anggapannya acara rohani, tapi masa we don't include the roh inside of it gitu sih. Dan so ya kita mau sama-sama kayak pas itu konteksnya kita mau sama-sama tone down our flesh, terus kita mau fokus kayak sehati lagi as one church, kita mau tanya Tuhan gitu loh sebenarnya. What do you want us to do in this moment juga, karena kayak as we know it's a very important momentum kan EG itu kayak cuman sekali setahun dimana kayak anak-anak Sencen, Jakarta, Nanjing bisa kayak kumpul, tapi kan kita nggak mau kumpul without a purpose, makanya kayak kita sama-sama puasa buat kayak dengerin juga arahan dari Tuhan. Dan nggak cuman itu, during the 10 days we fasted, and during the lunchtime instead of makan kita sama-sama doa kan, baik yang di Jakarta, Shenzhen, Nanjing ada yang join lewat Zoom juga, aku ingat itu. Bahkan ada yang dari Copenhagen juga join, ada Michael Ian juga. Keren sih. Ya aku banyak dikuatin juga sih secara personal maupun secara korporat. Maybe kalau bisa dirangkum ada 3 main points that we sama-sama dikuatin ya. Jadi kayak sebelum EG yang kita dapetin itu yang pertama diarahin buat terus jaga hati, jaga kekudusan juga, and prepare hati yang hamba gitu sih, hati yang siap menerima dan juga taat. I think ini relate sama poin yang tadi udah di-share sama Derek sama Fred juga sih, hati yang sama teman-teman PIC tadi juga, hati yang taat. So we go there, we're not only to receive kan, tapi we go there to serve juga. And karena we have first experience mungkin EG sebelumnya atau apa, jadi pas ke sana kita udah punya hati yang siap gitu sih, to give out juga. And then the second one is to persevere juga sih, karena as we know kayak
pas sebelum EG pasti banyak kan challenges-nya. Kayak kita harus finish up all of the works, misalnya our school work atau for me like my office work before we go to Hong Kong cuti gitu sih. Jadi kayak diingetin juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kita lewatin itu tidak akan melebihi kekuatan kita. And the third point juga yang kita dapetin pas doa itu juga kan tadi udah di-mention kan kalau kita harus gather 100 people supaya bisa like have the venue at a better price. Dan tapi ya we don't like focus on the quantity only, tapi kayak we pray supaya kayak Tuhan bukain gitu sih orang-orang damai, orang-orang yang kayak Tuhan pengen touch gitu sih. So we pray for revival juga supaya iman orang-orang itu bisa dibangkitin. Karena what's the purpose of kita gather, but if we don't like get something juga gitu, like personal encounter sama Tuhan. Jadi itu like the three main key points yang kita sama-sama doain sih, aku inget pas fasting. Sekian sih. Thank you. Wow. Wow. Thank you Feli for sharing. Iya, aku juga ikut gitu pas lagi fasting and praying ini, dan bener-bener kayak it really strengthen each and everyone faith gitu selama kita lagi persiapan ini, karena percaya kalau kayak kita ngelakuin ini bukan cuman in the physical world, tapi it's actually a spiritual battle gitu. Nah, Ya. kalau dari Kezia, nah kayaknya di Shenzhen dan kayak mungkin kayak selama kita juga persiapin, there's many stories yang aku juga dengar about kayak spiritual battle nih. Gimana, Kes? Iya, bener banget. Thank you. Yeah, I agree. Like what Jeffrey said, kan ini this is a rohani event gitu. Jadi, of course something happened karena we know that the battle that we fight is not against flesh and blood gitu. Jadi, spiritually gitu, there were a lot of distractions. Misalnya dari pikiran atau like just a lot of different distractions yang try to distract us from EG, try to distract us supaya kita nggak bisa fokus dan lain-lain. Tapi what really helped saat itu was worship bareng and doa bareng during the puasa. That really helped karena kita jadi bisa connect sama Roh Kudus, and when we connect with Roh Kudus, jadi kita even when we do things outside of prayer, misalnya, for me when I was scripting, bisa tiba-tiba ada ide dari Roh Kudus. Oh, gini cara nulisnya. This is how you can make it more creative and stuff like that. Terus, another thing yang kuatkan us was that kan kita banyak invite teman-teman, and of course there were times where we get rejected. And kalau gitu jiwanya juga agak down karena rejection is not that easy. Tapi again, when we worship, when we come back to the Lord and when we focus again, God reminded us kayak, why are we doing this? We are doing this because of Him, and gak ada yang sia-sia kalau untuk Tuhan. But that was the spiritual battle, right? But then physically, there was also a battle. Teman-teman, kita di Shenzhen udah habisin gak tahu berapa packs of Panlanken karena semua orang sakit, teman-teman. And it was really, really obvious that the enemy was trying to attack our voice. Karena that's the tool that we use to invite teman-teman. That's the tool that we use to worship. That's the tool that we use to moderate, to declare His words gitu. And then all of us sakit tenggorokan tiba-tiba. Seminggu sebelum ya? Iya, seminggu sebelum, right? Literally everyone. Hampir semua itu sakit, guys. Iya, jadi kita pas Sunday gitu kita barengan bikin panlanken semuanya. That was something I never thought that would be done before. But yeah, the bigger the battle, the greater the victory. And that did happen karena the battle belongs to God and not to us. Terus I think one of the most powerful encounters during EG was actually right before EG when we had our pre-service prayer. Itu aku benar-benar bisa ngerasain that our hearts, all of our hearts, as we were preparing, it was being united as one body of Christ, and it was being united with God too. Like our spirit was being connected with the Holy Spirit during that time, and we were literally preparing the way for the Lord. So that was so powerful, and kita juga di affirm that
beneran nggak ada yang sia-sia. All of it is for him, through him, and for him, and to him alone. That's my sharing. Thank you. Amin. Thank you Kezia for sharing. Nah, tapi selama kayak bentar. Jangan dia dulu. Eh, tapi selama kayak persiapan EG ini seberapa sulit sih buat kayak menjaga roh jiwa tubuh ini tetap sehat menurut kamu? Oh, susah banget. Padahal eh, teman-teman around us kita sering saling remind, ayo guys kita makan yang sehat ya, kita jangan makan hanko caci, kita jangan makan gini. Udah jaga banget tapi masih bisa tiba-tiba semua orang sakit at the same time. Like it doesn't make sense guys. Gitu. And soal pikiran juga susah karena there were a lot of things that we were doing at once. Like a lot of us wasn't just doing one role, tapi like we had a lot of different roles gitu juga. Jadi it was hard to stay organized, hard to stay focused, and hard to juggle everything juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu kasih hikmat. Yes, amin. Dan itu ayat di depan juga kena banget sih kalau di hal ini 1 Yohanes 4 ayat 4b, kalau roh dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. That's why kita nggak pernah takut gitu buat kayak kita berpuasa, kita berdoa, kita mau menang atas dari segi tubuh, jiwa, dan juga roh. Thank you Kezia for sharing. Thank you. Thank you. Nah, untuk dari segi ini juga kayak aku melihat kayak banyak juga kayak kuasa Tuhan yang nyata gitu terjadi di selama persiapan EG ini. Salah satunya juga tentang selama beberapa minggu sebelum EG, PIC EG kita Derek ini dia udah mencari forecasting cuaca, teman-teman, kayak forecasting cuaca pas EG kayak waduh, ini bakal hujan nih ya Derek ya waktu itu ya. Iya, Nah, terus waktu itu gimana Derek? Kemarin cerah aja tuh. iya makanya itu Eh, juga salah satu yang dikhawatirin. Jadi pas bulan September aku cek di forecast di Google dan di Paitu, dua-duanya bilang hujan guys. Hujannya tuh 90% dari pagi sampai malam di tanggal 1 sampai tanggal 3. Pas banget pas EG. Jadi kayak aku mikir kayak how gitu. Tapi eh, aku juga kemarin pas lagi doa puasa ikut doa berpuasa dan salah satu topik yang suka aku doain juga cuacanya gitu guys. Dan kita berdoa dan puji Tuhan yang di hari H kita dapat cuaca yang panas pol, tapi aku bersyukur guys daripada kita hujan-hujanan jadi sakit semua nanti. Jadi ya aku juga ngalamin kayak puasa doa puasa di cuaca ini guys. Dan Oh iya, aku juga ingat kayak Joanne pas kayak karena di Shenzhen pas berapa ya? Beberapa hari sebelum EG, 2-3 hari itu hujan deras banget guys di Shenzhen dan di Hong Kong kan. Kan itu juga ada typhoon. Di minggu itu ada typhoon yang besar banget, Ragasa kalau nggak salah ya. Nah, Iya. itu wah, tapi pas itu Joanne, what did you pray about pas itu? Sini. Sini. Jadi pas itu kan seminggunya itu typhoon. Abis itu minggu depannya kirain oh abis typhoon bakal cerah nih. Ternyata di Shenzhen masih hujan deras banget. Terus aku doa, Tuhan, may you be puas-puasin hujannya sekarang biar semua air yang ada di cloud biar Tuhan turunin sekarang supaya nanti pas kita berangkat udah gak hujan. Ternyata gak hujan. Iya guys, ternyata cerah banget dari Ternyata Tuhan puas. Iya. Bener guys, kuasa doa itu besar kuasanya. Pas itu juga kalau misalkan hujan sih udah nggak tahu kayaknya gimana cara pindahin barang-barangnya sih. Iya, modar. Itu. iya betul banget kalau misalnya hujan repot kan. Transportasi repot, kayak perkap juga repot. Pokoknya semua repot dah. Tapi ya puji Tuhan apa yang kita doain itu beneran terjadi dan Tuhan berkehendak kayak hari itu pas EG kita dapat cuaca yang bagus Paul. Jadi puji Yes. Tuhan guys. Terus Yes. next kita juga mau dengar bukan kesaksian, cerita dari Cici Nancing kita, Cici Caitlin. Mungkin Cici Caitlin bisa share dong kayak gimana sih cara Cikit menjaga roh jiwa tubuh selama persiapan EG walaupun sibuk banget. Thank you, Dar. Oke, jadi to cut it short, sebenarnya seminggu bahkan 2 minggu menjelang EG tuh kayak my sleep was so messy, kayak nggak ada jam tidur yang di bawah jam 2 aja atau jam 1 lah. Jadi kayak was so messy and I was like so physically exhausted, so tired.
ya secara fisik jujur kayak not good at all, tapi kayak ya I feel like di suplemen juga sama vitamin, jadi aku terus boost vitamin. Terus yang nguatin aku banget sebenarnya during those critical weeks itu dari Alkitab 365 guys. Jadi kayak kita lagi baca waktu itu di kisahnya Paulus dari 2 Korintus sama Galatia, itu like 1-2 weeks before EG. Dan banyak banget ketegur gitu loh. Literally kayak tiap hari rasanya capek, tapi baca 365 tuh langsung kayak oke Tuhan, aku mau belajar. Jadi kayak apa ya, 2 Korintus bilang tentang yang tadi Feli juga bilang tentang kayak ini tuh sebenarnya semua pekerjaan roh loh, where I am like building something eternal. Jadi kayak situ aku ketegur kayak oke, berarti ini nggak boleh cuman masalah kayak sibuk checklist, tapi ini pekerjaan roh yang dibangun. Jadi kayak ya buat apa dikerjain semuanya kalau I'm not doing everything in prayer juga, kayak aku nggak terus nguatin kayak the essence is like terus connected, terus doa juga. Terus kayak diingetin juga kalau kuasa aku itu ya senjataku adalah kuasa Tuhan, bukan senjata duniawi. Terus kayak just when I thought I have done a lot, I was already doing a lot, aku baca kisahnya Paulus, dia kayak di penjara, sering didera, kapal karam, terus kayak oh gila ini nothing. Terus kayak lihat hidupnya Paulus yang kayak di posisi itu pun dia masih nulis loh, posisinya dia nulis surat kayak gimana dia peduli sama jemaat di kota-kota di Galatia, di Korintus. Terus lo kayak wah, how can this be gitu loh. Terus kayak it doesn't make sense. Tapi kayak di situ aku justru malah banyak belajar dan dibukain kalau this is the big, reckless and incomprehensible love of my God gitu loh, kayak gak masuk akal itu, tapi ya inilah kasih Tuhanku gitu loh. Dan I remember waktu itu kayak in one of the peak of my tiredness, aku kayak I just like sat down on the floor, aku kayak I took my guitar, so kayak God I'm so tired, aku cuma bilang gitu. Tapi habis itu Tuhan bilang kayak secapek-capeknya atau sebanyak-banyaknya yang bisa kamu lakuin in the effort of trying to love the people that I love, gak akan sebanding sama what I have done for them, which is I gave you my life. Terus ya it kept me going sih, the love of my God for me and the love of my God for the people whom I'm trying to love. And jujur waktu itu kayak posisinya super tired karena nggak cuma ngurus EG gitu. Waktu itu aku kayak pegang apa ya, ada kayak take part in like 4 divisions. Aku nggak kebayang sih jujur jadi what's your name, Frederick and Derek. Itu kayak so your name is there like under Fred's face. Kayak aku gak kebayang jadi Fred sama Derek itu kayak sesibuk apa. Jadi waktu itu kayak I was juggling school, I had like a paper journal to publish segala macam. Terus kayak oh my gosh, like so much things to do. Terus kayak the behind the scene ain't as easy as it seems. Tapi I'm here to testify kalau there are 2 things, the who and the what, yang kept me sane throughout it all, yang kept my kayak at least my roh lah ya bisa tetap sehat juga, which really kayak rohku sehat, jiwaku jadi sehat, dan tubuhku juga kebawa. Ya, which is like the who is obviously God and my spiritual family here yang kayak bisa saling sharing, saling nguatin juga. And the what is like spiritual disciplines, hands down. 365, my personal prayer time, worship time, karena it was through 365 and my personal prayer and worship time that Tuhan bisa banyak teguhin dan bicara dan ajar aku juga. Thank you. Thank you, Ciket. Ya, aku juga personally kayak selama prepare EG, satu hal yang aku prioritasin setiap hari yaitu personal discipline sih guys. Karena itu yang bakal menjaga roh dan jiwa dan tubuhku tetap sehat untuk ngelakuin semua hal yang aku dipercayakan gitu. Dan jadi aku juga mau encourage teman-teman, yuk kita sama-sama walaupun udah after EG gitu berapi-api, kita tetap mau jaga personal disiplin kita biar roh, jiwa, dan tubuh kita tetap sehat selalu. Terus next juga kita masih ada cerita teman-teman. Next poin kita adalah heart for others. Jadi karena tadi aku juga bahas kayak EG itu tentang orang-orangnya, teman-teman barunya, bukan tentang acaranya seberapa mewah dan seberapa keren, tapi tentang teman-teman yang datang. Karena kita mau teman-teman yang datang juga ngerasain Tuhan gitu. Mungkin Jenny bisa share cerita kamu tentang ini. Hi guys, kalau aku share, aku selagi PIC Publikasi and Reach Out, sebenarnya tuh very thankful to God gitu kan. Aku juga merasa kayak nge-reach out, apalagi dapat kabar dari PIC harus yang datang itu 100 orang. Aku udah agak
bingung gitu Al, kayak gimana caranya. Jadi kayak yang aku bisa lakukan adalah aku bikin data semua, aku bikin data, aku bikin kayak SOP, aku bikin semuanya, all make it clear. Eh, aku udah melakukan my best sih menurut aku gitu kan. Aku udah bikin semuanya gitu. Aku udah suruh ke teman-teman, aku udah check out sana sini sini sana sini, dan multitasking di segala tempat karena banyak teman-teman kan yang aku reach out dan banyak teman-teman yang punya struggle yang berbeda-beda juga. Tapi ternyata tuh membuat aku sadar kalau itu nggak menambah peserta dan itu juga kayak yang aku lakukan malah sia-sia seperti itu. Dan saat menurut aku melakukan itu udah sebisa aku mungkin, ternyata aku lupa gitu. Kalau misalkan aku tuh lupa berserah sama Tuhan. Dan saat aku mulai doa waktu di sana, aku mulai doa lagi dan aku mulai tulisin ke teman-teman yang kayak ya mau nggak kayak ragu-ragu ikut EG, aku kayak aku lisin semua dan aku doa kayak Tuhan, aku berdoa untuk ini struggle mereka uang, Tuhan hujankan uang kepada mereka sekarang juga, atau kayak Tuhan ini kayak aku doakan segalanya gitu kan. Tapi yang aku disentuh sama Tuhan aku disentuh sama Tuhan lagi adalah ternyata aku lupa juga gitu. Aku selain ajak mereka untuk EG, aku lupa untuk kayak bagi hati kayak pentingnya kenapa we join this EG gitu juga. Jadi yang aku pelajari waktu persiapan EG adalah berserah sama Tuhan dan minta Tuhan hati Bapa sih untuk mengajak teman-teman. Ini bukan mengajak ke konser BTS atau gimana, tapi kita ajak teman-teman untuk ke EG mengalami Tuhan di sana. Jadi itu membuatnya jadi berbeda gitu. So aku minta hati Bapa, aku minta supaya aku bisa mengasihi mereka juga dan aku punya kerinduan yang seperti Tuhan rindukan gitu. Sehingga yang aku reach out itu bukan kata-kata yang kayak sales kayak iya lu bisa gini ada profit apa, tapi karena ini kerinduan hati Tuhan untuk teman-teman juga yang ikut EG gitu. Dan kerennya Paul adalah 1 bulan atau kayak sekitar 2 minggu hamin 2 minggu sebelum EG itu kan kita masih harus nyari kayak 40 orang lagi, 30 orang lagi, kayak masih banyak, kayak baru setengah naik dikit gitu loh. Terus tapi tiba-tiba Tuhan bawakan kayak segerombolan teman-teman yang kayak punya hati juga, ajak teman-teman yang lain gitu aja. Kayak itu by God's grace banget sih, kayak bukan ternyata aku melakukan ini bukan aku sendiri, bukan tim publikasi, bukan tim reach out sendiri, tapi all the team di sini yang bantuin juga kayak oke, aku doing this dan aku menerima satu hal yang baik di EG dan aku juga rindu untuk teman-teman yang lain mengalami hal yang sama bahkan lebih di EG ini gitu. Sehingga kayak banyak bantuan-bantuan dari yang lain kayak ya terberkati banget sih. Itu sih yang aku dapat kayak praise God. Wow, luar biasa sih. Thank you Jenny for sharing. Ini juga thank you banget tim publikasi yang sudah kayak menstructure everything, juga kayak untuk kita bisa reach out gitu ke teman-teman yang lain, kayak nyari database-nya lumayan susah sih guys untuk bisa kayak tahu gitu ini siapa aja yang bisa kita ajak gitu. Tapi ini juga aku belajar banyak juga gitu dari tim juga kayak to actually bagi hati dan kayak karena yang kita ngelakuin ini bukan sekedar acara loh, tapi kayak this is a life changing moment yang aku udah kayak rasain dan kita juga mau sama-sama teman-teman juga mau ngerasain juga gitu. Nah, kalau dari sisi Nancing kayak gitu. Nah, kalau dari Sencen ada nih dari Sencen, Joen. Kalau pertanyaannya gimana proses kayak reach out di Sencen, terus kayak struggle-nya apa dan kayak what did you learn from it? Karena aku juga melihat sangat lumayan ini ya, maksudnya kayak banyak struggle-nya juga gitu dan it's not that easy. Pertama-tama super happy sih karena lihat dari Shenzhen banyak teman-teman yang ikut kan. Dimana awalnya tadi Kofred udah bilang when the form cuman 10-20 orang itu udah kayak panik. Gimana ini reach the target yang katanya mau 100 kan. Kayak Bang ini udah awal bulan bisa sebulan yang daftar baru kita. Terus kayak ini apakah bisa 100? Ternyata tapi abis itu kita terus ngajakin teman-teman, kita put them into our prayers juga kan. We have like weekly prayer. Terus pas itu kita juga udah yang ngurus udah pada pusing banget. Akhirnya kita take time untuk worship bareng kan.
Then during that worship bareng, kita decided to mention the names yang kita mau ajak, yang kita yang masih yang we have that person of peace gitu lah. Terus we pray for their names gitu. Dan some people mereka udah nolakin kita dari awal, and itu membuat kita agak down. Tapi abis we pray some names, ternyata gak lama setelah itu mereka daftar loh. Walaupun there is the waktu yang kita nunggu gitu kan, abis kita pray mereka nggak langsung daftar. Mereka they still have some waiting time sampai mereka daftar. Nah, during waktu-waktu itu kita yang paling deg-degan kayak apakah our prayer bisa beneran powerful nggak ya, atau those prayer cuman ucapan mulut doang. Tapi in the end when we see anak-anak Shenzhen yang daftar 40 orang, itu kayak wow, Tuhan baik banget. Di saat kita orang-orang, kita anak-anak Shenzhen udah gak bisa ngajakin orang-orang, Tuhan yang turun tangan lembutin hati teman-teman yang lain, lembutin orang tuanya, lembutin proses mempercepat proses resident permit juga, dan akhirnya gak cuman mereka bisa datang ke EG, tapi most people yang aku tanyain yang dari Shenzhen, mereka semuanya ngalamin Tuhan gitu loh. Dan it shows di mana Tuhan gak kerjanya setengah-setengah. Tuhan gak cuma ngajakin mereka ke EG, tapi Tuhan juga bisa make sure that when they go there, Tuhan bakal datang ke hadapan mereka dan kayak ngadain that encounter juga loh. Iya, dan kalau yang aku pelajari ya it's how powerful our prayers are gitu loh. It's not just words, it's not just kata-kata yang kita ucapkan, tapi apapun yang kita mention Tuhan dengar, dan apapun yang kita mention Tuhan is the promise keeper that He will answer prayer gitu. Jadi iya, that's from me. And thank you Joanne. It's so cool sih. Aku juga kayak merasa gitu kalau kayak hati untuk teman-teman ini dari kayak semua orang yang terlibat nih sangat besar gitu, dan kayak aku juga seneng gitu kayak teman-teman yang diajak juga kayak bisa dapat gitu hatinya yang kita coba deliver. Nah, kemarin juga ada aku mau ajak Lestin untuk share. Kemarin kayak even until H-1 kayak malamnya sebelum kita berangkat, kayak masih spend time untuk kayak satu orang gitu temannya yang kayak dia mau ajak gitu. Gimana Tin ceritanya? Oh ya, oke. Oke, hai guys, aku Lestin. Hai, Lestin. Hai. Jadi awalnya tuh sebenarnya kayak semangat banget ya pas kan si Jenny yang PIC yang apa publikasiin ya. Terus waktu itu habis meeting yang kayak urgent banget nih guys semuanya, kita harus ngajak semua orang gitu. Terus oke, ya udah aku semangat gitu ngajakin semuanya. Bahkan teman-teman aku yang di Jakarta juga aku ajakin. Tapi let's say mungkin dari 10 orang misalnya ya, dari 10 orang yang aku ajakin, ya kurang lebih kayak 10 lah yang tolak. Kayak aku cuman menerima penolakan doang gitu. Bahkan orang-orang yang aku kira kayak kemungkinannya lebih besar untuk mau ikut malah menunjukkan penolakan yang lebih besar lagi gitu, ketidakinginan yang kayak lebih besar lagi. Terus ya udah aku jadi mikirnya kayak ya udahlah, maybe this is not my expertise gitu. Aku mungkin bantunya dalam doa aja. Tapi suatu hari aku dengar sebuah cerita, sebuah sharing dari teman kita yang terkasih yang kebetulan sekarang lagi ada di Denmark ya. Dia sharing kalau misalnya dia ngajakin teman-temannya di sana di Denmark buat berdoa, tapi diketawain. BTW guys, ini udah izin ceritanya. Terus abis denger itu aku kayak ya adalah setetes dua tetes air mata ya yang keluar. Aku merasa tertegur juga karena kayak buset, aku yang selama ini doain buat kayak memiliki hati buat orang lain gitu. I want to have the heart for others. Tapi aku udah kayak baru ditolak dikit udah discourage gitu. Terus kayaknya aku belum sampai diketawain, dan aku yakin juga orang-orang yang aku ajak ini mereka nggak bakalan ketawain aku gitu kalau aku ajak. Tapi kok aku juga udah nyerah duluan gitu. Jadi akhirnya I spend the remaining like 1.5 week buat tetap ngajak-ngajakin teman-teman yang lain, dan puji Tuhan
di hari terakhir registrasi close, dua teman aku ini mau ikut. Akhirnya jadi daftar. Terus ada satu lagi nih yang sebenarnya sampai udah kayak pendaftaran udah tutup, itu pendaftaran udah tutup itu tetap nggak mau, kayak nggak mau ikut. Tapi pas tanggal 29 malam, 29 malam dia kayak lagi main di dorm aku, terus aku juga ngeliat kayak the opportunity buat ngajak dia lagi. Kita ngobrol, akhirnya kita ngobrol sampai kayak jam 1 pagi, padahal besokannya berangkat kan. Terus dia bilang dia bakal kabarin aku besokannya. Nah, besokannya tanggal 30, aku sama beberapa teman-teman yang lain udah berangkat duluan ke Hong Kong, dan sayang sekali roaming aku tuh nggak kebeli. Jadi aku nggak buka HP lumayan lama. Terus pas aku connect ke hotspot, ada 3 notif dari orang ini. Yang paling pertama, aku inget 2 hours ago. Terus dia bilang, Lestin, kalau gini, gimana ya? Terus next notif, 1 hour ago. Terus kalau gini, gimana ya? Terus habis itu the last notification dari dia, 32 menit yang lalu, aku inget banget. Dia bilang, Lestin, aku udah daftar ya. Terus aku kayak, wow. Aku pas baca, aku kaget banget. Dan aku seneng banget juga kayak, aku disadarin kalau misalnya I'm not doing this alone. Terus ya benar, maksudnya mereka ada di hati aku, benar. Tapi before they're in my heart, they were in God's heart first gitu. Jadi that's my sharing, guys. Thank you. Itu affirm ya. Kan aku terima chatnya ya. Kan kalau abis you daftar, you tuh kirim data ke Ai. Terus tanggal 30 aku udah lagi OTW, pas aku lagi nungguin teman-teman mau datang juga, aku kayak, aku daftar EG, aku kayak, nih gue di mana sih? Gue di Hong Kong. Oh, loh, kenapa gak mau dari kemarin-kemarin? Terus aku tanya kan, oh kenapa gak dari kemarin-kemarin? Iya, sebenarnya aku mau ikut sih, cuman ada kendala sesuatu. Tapi in the end, Tuhan ingetin lagi kalau this will be a very good opportunity for me to join gitu. Wow. Thank you, Lestin. Nah, sebelum Lestin pergi, aku juga mau affirm kayak, guys, kalian lihat nggak kalau kayak di venue, sekitar venue ada kayak tulisan, ada tulisan-tulisan kayak Jesus heals, terus ada apa lagi? Apa lagi, Lestin? Banyak. Can't jadi Can't. Iya. Yeah. A week without Waymaker. God makes you weak. Iya, Yeah, itulah. a week without Banyak God lah. makes you weak. Nah, itu juga dari tim dekorasi, dari Lestin dan juga Farrell, kayak itu kayak aku bisa lihat kalau kayak hati mereka juga mau buat orang lain gitu, kayak sesimpel put kata-kata yang impactful itu can mengubah seseorang gitu. Dan ya itu sih, aku mau affirm. Thank you Lestin dan juga tim dekorasi. Thank you, guys. Nah, next dari EG kali ini juga aku melihat satu fenomena yang sangat-sangat menarik gitu, yaitu EG kali ini penuh dengan peradik-adikan. Sadar nggak teman-teman? Sadar. Penuh dengan peradik-adikan. Nah, aku mau dengar dong ceritanya dari salah satu yang juga mengajak adiknya, yang juga adiknya ada di Zoom ini, ya kan? Luis! Mungkin boleh di spotlight sama Chelsea-nya juga. Thank you, Gofret. Yoi. Halo, guys. Halo. Apa? Harus cerita apa ini? Iya, kan? iya kayak kenapa kamu mau ajak adikmu and like Oke. ada enggak terus kayak Struggle sebenarnya banyak sih waktu ngajak. Jadi tahun lalu aku udah pernah ikut EG kan, tahun lalu, tapi adikku masih di Indo. Jadi karena tahun lalu aku ikut EG dan akhirnya aku merasa benar-benar terberkati, aku ngalamin Tuhan banget. Akhirnya tahun ini aku memutuskan buat ngajak adikku, ngajak Chelsea. Nah, aku udah mulai ngajak dari awal bulan, dan dari awal bulan September. Dan selama awal bulan September itu ngajaknya nggak gampang, guys. Dia ini dia masih maju mundur, nggak yakin mau ikut. Dan apa ya, kendala transportasi juga karena dia belum pernah ke Hong Kong, dan dia sendiri waktu itu berusaha nyari teman dari kampusnya, sama-sama dari Guangzhou. Tapi ternyata udah mepet waktunya, udah tinggal mungkin 4 hari 3 hari, temennya tuh nggak jadi ikut. Nah,
akhirnya eh mama, papa, dan dia juga udah bilang kalau terlalu mepet gini, terlalu ribet, nggak usah lah. Dan ya akhirnya aku juga udah kayak, oh ya udahlah, berarti emang belum waktunya kayaknya. Jadi ya udah, kayaknya emang tahun depan aja. Dan eh akhirnya aku udah bilang sama teman-teman, adikku kayaknya nggak jadi ikut. Sepertinya tahun depan karena satu nggak ada teman dari sana dan dia baru pertama kali mau ke Hong Kong. Dan kalau misalnya mau nginap di Shenzhen juga terlalu ribet karena dia nggak kenal juga kan sama daerah Shenzhen. Tapi teman-teman akhirnya nguatin aku lagi. Enggak, ini masih ada 3 hari. Coba doain, ajak terus. Nah, akhirnya aku coba ajak. Terus aku juga doa. Akhirnya aku eh, bilang sama dia, udah nggak usah mikirin ada orang atau nggak usah mikirin ada teman atau nggak usah mikirin ribetnya. Pokoknya kalau ada hatinya, ayo pergi. Kita bisa urusin, kita bantu urusin semuanya. Akhirnya, oke, dia udah oke. Dan ternyata ada satu lagi, adik teman kita juga, ternyata last minute juga akhirnya ikut. Jadi mereka berdua dari Guangzhou. Oke, masalah teman dari Guangzhou udah beres. Dan akhirnya transportasi juga awalnya kita nyari kan. Dan karena terlalu mepet itu transportasi udah semuanya sold out guys. Susah banget cari tiket mereka waktu itu. Nah, puji Tuhan ada dapat lagi satu kereta ini sesuai dengan jadwal mereka. Nggak tabrakan. Akhirnya berangkatlah mereka ke sini. Dan ketika di EG, semua terjadi begitu cepat guys. Di sesi terakhir, malam, aku tanya. Jadi udah diinformasikan kalau besok ada baptisan. Aku tanya sama adikku, mau nggak besok dibaptis? Dia bilang, kayaknya nggak dulu deh. Aku masih belum yakin. Terus tiba-tiba besok paginya, ketika siapin kolam baptis, dia pakai jubah guys datang ke gua. Kan kaget ya. Siapa ya? Ya, seperti itu ceritanya. Wow, thank you Luis. Mau affirm. Ini aku juga belajar sesuatu sih, dimana kayak awalnya Luis udah mau nyerah kan, dia udah kayak udahlah guys, gak usah dipaksa lagi, si Chelsea-nya juga udah gak mau. Terus papa juga udah bilang, papanya Luis udah bilang udah nggak usah dipaksa juga. Terus aku udah it shows me how important is like your friends gitu loh. Dimana dia udah mau nyerah, terus aku kayak loh, tapi masih ada 2 hari. Terus aku kayak udah Luis, lu ngomong ke your dad, iya dulu aja, tapi besok baru coba lagi. Karena kan udah malam juga kan, jadi kayak pasti semuanya udah capek. Terus I just told Louis like the reasonable reasons gitu, kayak ya udah malam udah capek. Terus abis ribet juga kan, kayak satu bilang mau satu gak mau, jadi kayak di grup chat dan telepon udah pasti ribut kan. Terus aku kayak udah pokoknya lu iyain dulu aja, besok baru coba lagi. Terus akhirnya pas lihat chatnya apa si formnya, tiba-tiba udah daftar aja. Chelsea. Iya, yeay. Mau dengar juga dong kalau dari Chelsea sendiri, kayak apa yang kamu rasain pas diajak sama kokonya? Jadi awalnya tuh emang udah mau ikut karena kayak aku kayak ngelihat Koko di BCC tuh kayak improve banget kan. Dia kayak beneran beda. Padahal jaraknya tuh baru setahun. Tapi kayak udah beneran beda banget. Jadi kayak penasaran, aku juga pengen gitu kan. Terus akhirnya karena ya sih pertama kan karena orang tua juga kan kayak khawatir gitu anaknya hilang kan nggak pernah ke Hong Kong. Terus kayak pada akhirnya entah gimana ngobrolnya tuh jadi kayak nggak lancar gitu. Jadinya kayak mereka marah-marah gitu. Terus kayak karena dimarahin aku juga udah kayak udahlah males mau ikut kok malah dimarahin gitu. Terus tapi kayak ya sih kayak Koko berusaha terus. Terus em, pada akhirnya yang kayak udah males gitu. Terus eh aku kan apa ya? Aku kayak menurutku aku tuh nggak gitu pintar socialize sama orang kan. Jadi kayak aku ngikut ini tuh juga setengah-setengah. Aku kayak takut gitu banyak banget kan orang-orangnya. Apalagi tadi yang sampai 100 orang gitu kan. Jadi kayak awalnya agak takut gitu. Tapi kayak em,
ngelihat Koko yang terus berusaha, jadi kayak ya udahlah ikutlah gitu. Terus ternyata pas ikut ya kayak pada baik-baik semua gitu, jadi kayak ya ternyata nggak salah gitu ikut gitu. Thank you Chelsea for sharing. Thank you Luis. Nah, aku juga mau dengar satu lagi cerita tentang ini ya. Dari teman kita yang beribu-ribu kilometer jauh di nan jauh di Mato. Di Eropa. Michael, boleh nggak Mike share singkat kayak gimana sih cerita lu kok bisa ada hadir di Hong Kong itu kayak itu gimana ceritanya? Gue juga bingung kok Oh, sebenarnya. bingung ya? Sama, gue juga bingung. Cuman mulai dari perkenalan. Hai guys, nama gue Michael. Mau nyapa teman-teman dari Shenzhen, Nanjing, ada Beijing juga. Hai. Hey Beijing. Lalu mau share dikit gimana akhirnya tiba-tiba secara nggak sadar tiba-tiba ke Hong Kong. Jadi aku lagi baca-baca lagi jurnalku. Ini bulan 9 tanggal 12. Gue tulis kayak, Tuhan gue pingin EG, gue lihat tiket, harganya mahal banget, tapi nggak tahu caranya gimana, cuman pingin. For the context, sebenarnya dari sejak Juni aku udah cari tiket buat dari Copenhagen ke Hong Kong. Harganya kayak setiap kali buka website, kayak aduh Tuhan, lemes Tuhan, ini harga kok mahal sekali, tidak terjangkau Tuhan. Jadi sudah kayak constantly aku sering cek harganya kayak tinggi sekali lah, kayak wah ini nggak mungkin Tuhan. Lalu ya itu aku berdoa sama Tuhan. In my personal, ini tanggal 12-nya aku catat di jurnal, in my personal discipline, waktu aku nyembah Tuhan secara pribadi, aku ngomong sama Tuhan banyak hal. Tuhan, aku pengen banget, terus kayak banyak nangis-nangisnya kayak terus kayak oke, God, I finish talking, now it's your turn. Lalu Tuhan ngomong oke, udah ya, waktu gua nih. Dia ngomong look at the birds outside, pretty isn't it? Kayak dia kasih aku satu ayat yang di Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu, ya kan? Terus semakin nangis tuh setelah ngomong itu, kayak Tuhan, for real man, aku bukan burung di udara, aku Michael Ian yang Copenhagen, kayak 8.000 kilometer dari Hong Kong, emang possible Tuhan, ini ya gitulah. Terus tanggal 13-nya kebetulan pastor kita yang kita kasihi, Pastor Martin lagi call sama aku kayak update lah. Lalu aku tanya PSM, cuman sekedar tanya, PES, kalau misal gua ke EG Hong Kong aneh nggak ya, gila nggak ya? Terus, enggak lah. Lalu disuruh cek websitenya langsung kayak hari itu juga. Terus aku lihat website harga tiketnya kayak setengah dari yang kemarin aku cek. Setengah banget harganya. Langsung tinggal 2 seats left. Air China lagi. Jadi puji Tuhan, langsung kayak wah ini kalau bukan Tuhan nggak tahu nih siapa nih. Lalu akhirnya kayak ini PES ada harganya segini, tinggal 2 seats, langsung beli sekarang. Izin ortu gimana PES? Udah call langsung, tiba-tiba langsung call ortu, langsung iya oke, langsung lampu hijau. Dan lebih dari itu teman-teman, kayak persis apa yang aku renungin di Matius 6 ayat 26, burung nggak apa-ngapain, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang kasih makan. Jadi it feels like bahkan aku nggak ngapa-ngapain, Tuhan yang sediain. Lebih dari itu, fun yang aku sudah bersiapin, kayak Tuhan ngomong pakai fun ini buat lainnya, buat memberkati orang lainnya, buat kesempatan lain. This time Tuhan yang nyediain semua, bahkan teman-teman juga yang dari Shenzhen beberapa support aku di fun. Jadi kayak akhirnya terjadilah aku di EG Hong Kong. Dari cerita ini aku belajar kayak love is not a feeling, bukan kayak sekedar feeling Tuhan aku nangis-nangis ke Tuhan, tapi love is a choice.
Tuhan choose to mau gue ada di Hong Kong. Tuhan choose to love me, and therefore aku juga want to put my choice mau 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 tunduk sama perasaan gue atau mau tunduk sama firman-Nya Tuhan. Oke, itu gue. Terima kasih. Thank you Michaelian for sharing. Wah, ini salah satu cerita yang nggak akan pernah terlupakan sih, kayak penyediaan Tuhan ada gitu kalau untuk anak-anaknya yang mengasihi dia, termasuk kayak Ian yang rindu banget mau ikut ERG, dari harga yang mustahil kayak Tuhan sediain gitu. Wow. Nah, dan the last but not very least, kayak selama selama persiapan EG ini, one of the things yang juga aku lihat kayak kita sama-sama sebagai satu tim dan satu kayak keluarga bisa do together is the not only teamwork but sebagai satu family gitu. Nah, ini sangat kelihatan dari perjalanan kita di H-1 untuk para pionir juga. Nah, aku mau dong dengar cerita dari Kennard. Nah, gimana kan ceritanya kita bisa pindahin 200 kilo dari Muse CUHK ke Sunfat, terus ke Hong Kong, di Lok Macau dan sampai ke Iya, Cengcau. sampai ke Cangcau. Aduh, gambar mobil. Oke. Iya guys, nah ini guys. Iya, jadi sebenarnya kalau kayak ditarik belakang lagi, awal-awalnya it was already kayak full of miracles dari awal sih. Karena kayak kalau perkap kan ya mungkin some of you might know, dia tuh kayak oke, awal-awalnya kayak steady, tapi tiba-tiba pas udah deket EG itu kayak naik kesibukannya, terus pas EG kayak oh standby lagi, terus pas pulang dan naik lagi kesibukannya. Tapi I guess the main point itu pas di saat-saat sibuk itu aku selalu kayak di remind lagi kalau there's family, kayak there's family beside me, there's community beside me. Jadi kayak aku walaupun siapin, kayak kita semua pas siapin banyak banget per cup itu, kalau kalian lihat di gambarnya itu kayak itu setinggi kofret guys boxnya, dan itu kita harus figure it out cara bawa ke Cengcaunya, lewatin tanjakan-tanjakan itu semua kan. Dan mungkin kalau kayak kita kalau if I did it myself itu pasti aku udah mau pingsan pasti, karena kayak itu Pingsan. barangnya banyak banget ya. Tapi karena I had family, I had community, ada Kofred yang ngebantuin, Ko Luis dan kayak Ko Raymond, Ko Tino, semua yang di tim perkap itu kayak bantu mikirin juga kayak ini kalau kayak gini gimana, kalau ini gimana, kita harus mikirin juga kayak all of us, kita semua tuh kayak sinkron, kita semua help each other as kayak one family. Jadi akhirnya kita bisa set up barang, kita bisa bawa barang-barangnya lancar semuanya sampai sono. Dan paling interestingnya itu pas di sana kita kan perlu setup itu tuh banner yang di atas-atas itu. Nah itu harus ada yang manjat guys. Dan aku awal-awalnya gak expect, tapi ternyata aku orangnya yang manjat. Karena kayak ya itu puji Tuhan banget sih, karena kayak for konteks aku orangnya takut tinggi guys. Tapi pas aku ngelihat bannernya itu, terus with all the ideas and all the kayak ya pokoknya semua teknik-teknik kita yang kita udah pikirin, terus kita semua diem, terus kita ngeliat ke banner, kita lihat ke atas, kita kayak wait, ini mau kita serapih apapun, sekompleks apapun, someone still has to go up there. Terus kayak oke. Dan ya abis banyak diskusi akhirnya aku, Kotino dan Ko Willy juga ikut bantuin naik ke atas. Dan buat aku personally kayak karena aku takut tinggi, pas aku naik itu aku bener-bener ketakutan banget, karena kayak itu 3 meja ke atas, jadi itu kayak 3 meter kayaknya ke atas, terus udah di paling atas berdiri lagi, dan itu kan kayak mejanya tuh kayak tipis, jadi kayak goyang dikit, itu satu pilar goyang semua. Tapi kayak what I learned from this itu is to really have trust in kayak in my family, in my community gitu. Kayak di bawah itu ada yang menggangin kan, dan aku kayak pas aku naik kayak kok gue percaya sama lu ya gitu, kayak please hold it as tight as possible gitu loh. Dan aku juga pas naik, aku kayak Tuhan tolong lindungin aku gitu, kayak aduh ini aku takut banget, tapi kita kayak tetap jalanin. Dan akhirnya semua banner kepasang, dan walaupun akhirnya sempat ada copot pasang, tapi karena teamwork, karena family work tadi, semuanya bisa dipasang rapi semuanya, dan kita juga bisa dismantle cepat banget juga. Dan itu semua all possible because of family work sih. Jadi ya itu keren banget. Wow, thank you Kennard. Ini juga aku very amazed gitu dengan kayak
bukan cuma tim tapi kayak actually banyak juga yang kayak ikut membantu gitu di dalam kayak kita mulai dari pasang-pasang, terus juga mungkin pas sesi juga nah ini teman-teman yang pas tim pionir, ada tim mulmet di meja, terus ada yang lagi nulis, tim acara moderator juga, tim dekorasi, semua tuh juga kayak take ownership gitu dengan apa yang diberikan gitu. Dan juga teman-teman yang lain juga bahkan pas lagi sesi juga kayak bantu bersihin lah, mungkin juga kayak jaga the place clean. Nah itu juga kayak really apa ya, menunjukkan kalau ya kita ini satu keluarga loh, kita jaga rumah kita bareng-bareng gitu. Dan itu jujur aku lumayan terharu lihat ini, kayak ini bukan cuman kayak satu acara, tapi ini juga kayak build our spiritual family together gitu. Dan dari semua proses yang kita semua jalanin, kayak secara pribadi masing-masing dan juga secara bareng-bareng, aku melihat kalau kayak yang dibutuhkan gitu dari kayak semua ini adalah yang pertama kesatuan hati dari kita semua, dan juga kita mau sama-sama jaga roh jiwa tubuh kita, terus juga keep connected dengan Tuhan dan juga dengan satu sama lain. It's very important gitu buat kita tetap jaga disiplin pribadi kita dan juga tetap connected dengan orang-orang di around us gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu kayak tema EG tahun ini itu 3 kata, yaitu revival, deliverance, dan juga glory. Dan aku jujur melihat 3 hal ini terjadi gitu di EG kali ini. Dan Tuhan tuh benar-benar bekerja gitu melalui kayak semua yang kita laluin bareng-bareng. Dan mungkin kayak kalau misalkan teman-teman yang lain melihat dari luar gitu kayak wow ini bagus, atau mungkin ada kekurangannya, tapi dari semua cerita dan juga kayak proses yang kita jalanin, it's so much more gitu behind it. Dan kayak kita bisa sama melihat kalau kayak Tuhan turut bekerja gitu dalam segala hal, dan juga Tuhan memberikan provision-nya gitu di dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan aku mau appreciate juga everyone yang udah memberikan doa, mulai dari doa, dana, dan juga daya buat EG kali ini, dari segi apapun gitu ya, dari bahkan yang terbang dari Jakarta udah berangkat duluan juga, dan juga yang dari Nanjing jauh-jauh ke Hong Kong. Dan aku percaya kalau hal yang baik kalau dikerjakan pasti juga menghasilkan buah yang baik. Dan itu sangat terlihat dari kesaksian teman-teman, kayak dengerin friends testify di depan dan juga after EG, itu kayak aku benar-benar merasa percaya gitu kalau tidak ada yang sia-sia dari apa yang semua yang kita sudah lakuin bareng-bareng. Dan yuk aku mau ajak kita semua, yuk kita setelah EG ini bukan cuman kayak oke, EG kita berapi-api, tapi we want to jaga api ini dan bahkan memperbesar api ini dan hati yang udah Tuhan berikan gitu kepada kita. We want to live it every day juga. Dan semua yang kita alamin ini bukan cuma setahun sekali loh kita bisa alamin di EG, tapi ini benar-benar kita bisa alamin dan kita bisa praktekin gitu di kehidupan kita sehari-hari, di kampus, di tempat kerja, di manapun kita berada. Kayak at least 4 points yang tadi kita udah sama-sama ngalamin bareng-bareng, itu beneran bisa diaplikasiin gitu di kehidupan kita sehari-hari. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.